Silakan Pak Angga, silakan Pak Angga. Betul nama kecilnya Pak ya? Pak Bayu. Bisa Pak dua-duanya. Oh Pak. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi pertanyaan saya barangkali ini Pak. Tadi kan dijelaskan mengenai paradigma ya Pak ya. Paradigma sebagaimana definisi dari Thomas Kuhn yang paradigma itu apa ya? Istilahnya itu mengestablish mengenai sains itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah paradigma itu sebetulnya adalah penjelasan yang melengkapi apa yang dibahas Popper sebelumnya mengenai intuisi kreatif gitu. Atau dua hal yang sama sekali berlainan gitu. Paradigma ya Pak ya. Paradigma di situ ada unsur subjektivitas dan subjektivitas itu kemudian dipengaruhi dari yang mungkin latar belakang pendidikan, mungkin dari cara dia mengamati bidang ilmunya dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga ya itu yang sebelumnya saya pahami mengenai intuisi kreatif itu bukan sekadar suatu kalau di ini ya kalau sepanjang yang kemarin dijelaskan mungkin saya belum baca buku langsung dari Poppernya itu kan lebih seperti apa ya suatu aspek yang sifatnya itu irasional dalam artian tidak bisa secara langsung dideduksi dari temuan-temuan sebelumnya yang kemudian itu tuh apa ya ya bisa membawa pada penemuan yang baru gitu. penemuan ilmiah yang baru. Nah apakah kemudian yang dijelaskan oleh Kuhn sebagai paradigma itu sebetulnya melengkapi apa yang digagas oleh Popper sebagai intuisi kreatif tadi begitu. Ya. Nah lalu kemudian Tatar itu yang kedua itu ada ini sih sebetulnya. Oh ya ini pertanyaannya lebih ke ini sih, lebih ke prinsip ya. Apakah hal yang kalau misalnya tadi pun menganggap bahwa revolusi saintifik itu dimunculkan setelah ada anomali. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian kalau misalnya kita kembalikan pada gagasannya Popper, mungkinkah anomali itu ditemukan atau digagas kalau bangunan pengetahuan yang sebelumnya ada itu tidak falsifiable, begitu. Itu dulu itu. Saya coba menghubungkan antara Kuhn dan Popper tadi. Apakah bisa seperti itu atau tidak gitu. Menarik Pak. Makasih sekali Pak Angga. Ya. Dari yang nomor 2 dulu. Menarik. Atau nomor 1 ya. Oke. Kita urut saja. Yang pertama masalah Einfühlung atau intuisi kreatif itu. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini Pak. Ini dari pengalaman kita kecil-kecilan apa ya. Dari S1, S2 ini riset ya. Biasanya kita melihat ada sebuah problem yang menarik, kemudian mencoba memecahkannya. Ya, apakah dengan membaca paper, ya, memodifikasi sesuatu untuk memperbaiki lagi. Jadi dahulu saya sangat terkesan ada kuliah tamu dari seorang profesor ketika saya kuliah di Jepang. Kuliah tamu di lab saya. Ya, profesor itu mengatakan begitu. Ya, hidupnya para researcher itu karena kita meneliti apapun selalu ada gap katanya. Selalu ada problem di bidang apapun. Nah, ya, misalnya kalau di bidang kontrol, misalnya itu ya teori kontrol itu kebanyakan linier, tapi model kebanyakan ini yang ada non linier. Nah, itu ada gap. Nah, di situ muncul banyak sekali orang yang berusaha memecahkan persoalan itu. Yang dalam terminologi Kuhn itu disebut puzzle solving. Nah, ini ya.
Nah, karakter keinginan memecahkan teka-teki ilmiah untuk kemanfaatan umat manusia ini itu yang harus kita jaga, Pak, ya. Kalau kita pengen menerapkan yang mulus-mulus saja langsung ilmu-ilmu yang sudah ada kita terapkan untuk menghasilkan laba sebanyak itu lebih ke arah bisnis ya. Tapi para saintis itu bekerja ya area yang memang butuh untuk memecahkan teka-teki. Nah, ini menurut saya sekali lagi ya Pak Angga ya, memecahkan teka-teki itu ternyata macam-macam. Ada yang cukup mudah gitu. Nah, butuh intuisi semuanya. Saya mohon maaf ya, sering dapat intuisinya itu pas lagi mandi atau apa ya, kacau itu ya. Nanti baru habis itu ke komputer atau cari kertas diotret gitu. Atau kadang-kadang orang dapat intuisinya pas lagi denger musik atau apa. Kalau Einstein dalam keadaan tertentu ya, dia dapat intuisi seperti yang terkenal ya ketika dia nulis makalah relativity-nya itu dia di atas rumah itu 2 minggu atau berapa lama. Nah, jadi ketika intuisinya mulai jalan, dia mulai mencoba mendeduksikannya. Nah, pada saat tertentu ternyata sekedar menambah variabel, menambah fitur itu nggak memecahkan, tapi harus mulai menyentuh asumsi-asumsi yang paling dasar. Jadi ketika intuisi itu menuntun ke asumsi-asumsi yang paling dasar, yang kadang-kadang asumsi itu malah nggak diucapkan ya. Misalnya kayak fisika Newton tuh semenjak saya belajar, nggak ada guru itu mengajarkan. Diasumsikan dalam fisika Newton, ruang dan waktu itu tidak tergantung pengamat. Karena baru Einstein itu yang secara dalam ilmu fisika ya, dalam ilmu fisika mulai mencoba memandangnya berbeda gitu. Walaupun kalau dalam filsafat ternyata dari zaman Ibnu Sina para filsuf sudah melihat ruang dan waktu itu relatif. Tapi itu tidak dalam konteks sains ya, dalam konteks sains. Jadi mungkin nggak relevan begitu ya. Nah Einstein mencoba, nah saya sendiri dalam pengalaman riset saya kayaknya yang sampai merubah paradigma yang riset di bidang saya kayaknya belum Pak ya. Tapi baru utak-atik fitur atau ya menemukan satu yang agak-agak mendalam gitu tapi masih dalam batasan normal science itu Pak ya. Normal science plus sedikit. Gitu kira-kira Pak Angga. Nah, itu sebetulnya menarik menanggapi Pak Angga ini sekaligus saya sharing ke Bapak Ibu-ibu, itu kritik Imre Lakatos pada Kuhn ya. Waduh, kalau caranya kayak Kuhn ini saintis kebanyakan frustasi nih. Karena nggak bisa nemuin apa-apa gitu. Maka Imre Lakatos berusaha menggabungkan teorinya Popper ditambah Kuhn ini, dia membuat sebuah kerangka teori filsafat sains yang paling banyak digunakan oleh kita semua yang namanya research program. Jadi kata-kata program riset itu asal muasalnya yang mengusulkan adalah Imre Lakatos yang merupakan murid langsung dari Popper, tapi kurang beruntung Pak dari sisi umur mungkin ya. Tahun 70 beliau umur 50-an udah meninggal ya. Popper lebih panjang ya. Nah, kita kalau membaca tulisan Imre Lakatos yang Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa download juga, nanti akan kita bahas juga insya Allah Pak ya. Kebanyakan orang itu ketika melihat anomali, melakukan puzzle solving,
Tapi memang nggak sampai level paradigma gitu. Bahkan kata Imre Lakatos, kebanyakan saintis ini cenderung mempertahankan paradigma lama yang oleh Imre Lakatos disebut sebagai hardcore ya. Jadi core-nya. Nanti itu nggak mau dirubah. Mereka yang mau diubahnya itu namanya progressive belt ya. Sabuk progresifnya ini diutak-atik. Kalau ini difalsifikasi, digebukin, nah itu biasanya sejauh yang saya tahu Pak ya, kayaknya seluruh saintis ITB ini belum sampai ada yang ngubah paradigma Pak. Jadi paradigma itu ya Einstein, Newton gitu Pak. Mendel gitu. Itu memang paradigmatik ya. Nah, tapi mayoritas ilmuwan yang kontribusinya nggak kalah juga ya. Karena jutaan ilmuwan itu ya, tanpa jutaan ilmuwan itu ya raksasa ilmuwan tuh nggak sampai berguna juga buat masyarakat Pak ya. Apalagi kalau struktur sains baru kayak data science itu udah nggak ada kayak Albert Einstein ya Pak. Ya, data science itu kalau diurut-urut nih, siapa sih yang menemukan tuh? Bapak akan kesulitan Pak. Kalau penemu komputer masih ada diurut tuh. Kalau data science tuh siapa itu foundernya data science tuh? Wah, kita akan masuk dalam hutan lebat tuh Pak ya. Nah, data science itu mungkin kita banyak menggunakan teori Popper dan Kuhn, tapi lewat sudut pandang Imre Lakatos scientific progress, yaitu research program itu. Nah itu yang baru pertanyaan pertama Pak ya, sebelum Bapak nanti. Bapak mau komen dulu atau saya jawab dulu yang kedua Pak? Pak Angga, monggo. Mungkin bisa diteruskan dulu Pak. Siap. Ini atau ini sebenarnya nambah pertanyaan lagi Pak. Oh nggak apa-apa, saya malah menikmati itu. Kita sebetulnya diskusi ini justru yang namanya filosofi sebenarnya itu diskusi Pak. Kita semua kalau berfilsafat tuh kan mau nggak mau jadi murid Socrates Pak ya. Jadi filsafat itu dimulai dari pertanyaan yang tepat ya. Jadi sebetulnya jawabannya kurang-kurang tepat nggak apa-apa asal pertanyaannya tepat Pak. Jawabannya proses ya. Kalau saya ikut itu Pak. Jadi filsafat itu sebuah proses. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu setelah mengikuti filsafat sains ini diharapkan menikmati sedikit proses ya. Dan memahami proses itu diperlukan lah ya. Kalau misalnya nanti ditanya, adiksi internet itu realitas atau enggak sih gitu. Kan semua orang ini sudah pegang gadget. Nah, itu harus bisa jawab, Pak. Karena Bapak nggak bisa. Saya bidangnya cuma elektro, nggak bisa. Ini Bapak ini doktor dalam ilmu pengetahuan teknik, Pak. Ya. Jadi nanti bidang elektronya itu khusus, tapi kan filsafat sainsnya tetap mata kuliah wajib, Pak ya. Tetap nanti harus siap gitu Bapak Ibu-ibu suatu saat. Oke, yang kedua dulu ini tadi menarik. Bisa diulang Pak ya? Apakah anomali yang niscaya yang oleh Kuhn dinyatakan niscaya akan ditemukan dari bukan niscaya, tapi ketika ditemukan maka dia akan oh iya, falsifiable tadi Pak ya? Anomali itu akan bisa dilihat kalau misalnya sainsnya itu tidak falsifiable atau bukan sains. Itu Pak, menarik, sangat fundamental. Makanya saya sangat tertarik diskusi untuk yang kedua ini Pak. Yaitu salah satu kesaktiannya tanda kutip Popper itu Pak ya. Makanya dia bilang salah satu dia mengusulkan ya. Ya kalau sains itu tidak memprediksikan hal-hal yang falsifiable, ya itu pseudoscience, bukan sains itu. Salah satunya ya karena dia nggak falsifiable, ya nggak pernah ditemukan anomalinya. kayak orang yang ngotot bahwa teori Marx itu benar, ya sudah dia ngotot aja terus sudah.
Apa aja dia lihat dalam kerangka kerja teori Marx dan nggak akan bisa difalsifikasi mereka, Pak. Karena segala hal sampai sekarang kerjaan mereka adalah mengkonfirmasi bahwa oh semua ini benar masih masuk teori Marx. Nah itu Pak, jadi ya nggak ada progres ya. Ya akhirnya ya sekarang seperti kita tahu teori kritik Marx mengikuti prediksinya Mr. Imre Lakatos yang komunis juga udah ditinggal orang Pak. Karena dia masuk ke dalam degenerating science karena nggak pernah bisa difalsifikasi nggak. Ya nggak ada daya tarik Pak ya. Nggak bisa, akibatnya kekuatan prediksinya ya sering meleset tuh. Karena banyak banget hal juga yang lebih efektif diprediksikan tidak menggunakan analisis Marsian, Pak ya. Di dunia ini dunia politik lah itu mungkin mereka lebih paham lah ya. Tapi saya rasa sains politik ini ya menarik juga Pak ya. Cuma memang takdirnya saya ini dikontrol lah Pak ya. Nah, nanti kalau di sains politik saya mau jadi murid Pak, ikut dengar dan ikut tanya nanya terus gitu. Salah satu yang mau saya tanya itu cuma satu, ini kenapa sebetulnya Ukraina ini perang sama Rusia itu ya. Nah, saya udah baca terus itu cuma ya masih tetap karies ya. Kenapa sekarang saya rasakan sih ya BBM naik ya. Kemarin saya ke Jawa Tengah itu mahal sekali Pak. Ya sama istri berdua tuh sama tol sampai Semarang itu 2 juta Pak PP. Saya ngitung wah gila banget nih. BBM sama tol 2 juta ini waduh. Ini ya berat ya. Oke. Jadi menurut saya itu Pak. Kalau memang dia nggak falsifiable ya jadinya nggak pernah ada anomali ya. Gimana gitu. Dan akhirnya kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Imre Lakatos dia menjadi degenerating sciences ya. Kalaupun dia disebut sciences. Kalau kata Mr. Popper itu sudah jelas pseudoscience. Kalau Imre Lakatos ya masih bolehlah semua kalian sebut science ya. Tapi nanti kalau degenerating atau dia itu turun ya nggak dianjurkan orang di sana itu. Seperti kita tahu teori kritik Marx itu udah ditinggal ya. Sekarang orang lebih cenderung ke Jürgen Habermas dan lain-lain lah ya, yang lebih kekinian begini. Silakan Pak Angga kita lanjutkan diskusinya masih ada 7 menit. Ya Pak, mungkin sebenarnya ini Pak, kalau yang saya lihat dari Popper itu kan lebih meninjau pada aspek penemuan sains di substansinya itu sendiri ya Pak. Tapi di sini ada kesan kalau misalnya untuk yang Kuhn itu sendiri, dia berusaha untuk menangani persoalan sains sebagai sainsnya itu sendiri gitu, atau setidaknya di level body of knowledge begitu. Nah itu apakah memang seperti itu atau apa yang digagas oleh Kuhn itu juga bisa masuk ke level substansi dari sainsnya itu sendiri gitu. Ya maksudnya temuan-temuan eksperimental dan sebagainya di level eksperimennya itu seperti itu. Itu ya, Pak. Ini kayaknya untuk yang pertanyaan ini saya sepakat sama Pak Angga ya. Jadi banyak yang mengatakan Kuhn itu mengkritik Popper begitu. Merupakan kritik terhadap Popper. Kemudian Imre Lakatos ini mengkritik keras Popper maupun Kuhn. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, karena kita tidak masuk dalam kecamuk. Kalau mereka kan memang saling mengkritik terbuka gitu ya. Apalagi filosofers tuh nggak kayak saintis gitu. Kalau saintis saling mengkritik masih bisa didudukkan dengan fakta empirik gitu. Kalau para filsuf itu debat ya mereka terbuka debatnya narasinya. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain, saya melihatnya gitu Pak Angga ya. Betul itu. Popper tuh lebih kuat di kalau melihat substansi sains itu menurut saya Popper tuh cermat sekali. Ya. Tapi kalau melihat sains dari seperti mata elang Raja Wali gitu, dari atas itu melihat end to end, kita tuh berhutang sama Thomas Kuhn. Nah, nanti para pemikir setelah Thomas Kuhn baru menyadari tidak pernah bisa belajar filosofi of science dengan lebih sempurna dan lebih baik
kecuali historinya dipertimbangkan juga, begitulah. Jadi kita bisa melihat lebih arif gitu, ya, dan nggak terkaget-kaget bisa mengkategorikan ilmu kita gitu. More or less model struktur scientific revolution-nya Kuhn itu walaupun ada berbagai modifikasi, tapi saya merasa memang sangat sangat membantu sekali, Pak. Gitu. Kalau kita melihat eh, eh, sains itu punya struktur, saya merasa sangat membantu kita melihat bidang ajar kita gitu, bidang penelitian kita. Coba kita lihat lagi yang versi gambar satunya ya. Nah ini ya. Nah ini kalau salah satu skema gambarnya ini sebetulnya bisa kembali ke mana-mana ini. Dari anomali kalau bisa dipecahkan, puzzle solvingnya ya dia memperkuat normal science itu. Nggak semua anomali jadi krisis. Nah ini yang kebanyakan dilakukan oleh para ilmuwan itu sebetulnya dari normal science ke anomali ke normal science. Nanti krisis bisa balik ke tahap-tahap sebelumnya. Nah ini juga nih. Jadi kira-kira seperti itu. Saya setuju Pak Enggak. Ya barangkali mungkin kita sudah mau jam 9, masih asik diskusi kita minggu depan ya. Insya Allah kita lanjutkan diskusi kita Thomas Kuhn. Saya sambil mau nanya, kalau sesekali kita ketemu di kelas gitu, Bapak sudah ada di Bandung belum ya? Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Ya nanti tolong di grup yang belum WhatsApp saja. Ya karena saya mempertimbangkan sesekali enak kuliah tatap muka gitu kan. Takutnya Bapak Ibu-ibu di jalan nggak kenal saya gitu atau sebaliknya. Dan ya anulah sekarang ini sudah lebih ya nggak selalu gitu tapi sesekali. Kalau Mister yang dari Palestina Pak Syakir sudah sampai Indonesia belum Pak ya? Ini ada hadir nggak beliau? Oh nggak hadir ya. Nanti saya tanya lah. Ya sama tugas akhir itu bisa gitu presentasi kan, bisa presentasi di kelas gitu barangkali sambil Anda berkenalan. Ya mungkin itu dulu, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam.